on your mind when I'm calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh terkait konsep sosial dan peranata sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dosen pengampu Ibu Ratna Widiasari MSI. Kami mengambil 3 contoh, yakni tentang gotong royong yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Jumiadi, dengan NIM 23862302 718, dan contoh tentang pendidikan yang akan dijelaskan oleh Nurwahida dengan NIM 23862302 703, dan tentang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Admika Nuriani dengan NIM 23862302 733. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita simak videonya. Saya Jumiadi, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan satu buah contoh dari konsep sosial dan peranata sosial, yang ini tentang gotong royong. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung kita simak videonya. Halo semua, hari ini kita akan melihat indahnya budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Ini merupakan bagian konsep sosial dan peranata sosial. Gotong royong adalah tradisi saling membantu yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Tradisi ini merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Di video kali ini, kita sama-sama bisa melihat kegiatan gotong royong yang sedang dilakukan masyarakat yang berada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Bintan, tepatnya di Desa Teluk Sasa. Di video ini, mereka bersama-sama bergotong royong untuk membuat jalan yang berada di kuburan. Gotong royong sendiri memiliki banyak manfaat positif, salah satunya mempercepat dan mempermudah pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang tadinya harus diselesaikan dalam waktu yang lama dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah jika dilakukan dengan gotong royong. Budaya gotong royong sendiri saat ini mulai jarang ditemukan di kota besar. Gotong royong biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat yang masih tinggal di pedesaan saja, karena masyarakat di pedesaan memiliki waktu yang luang untuk melakukan kegiatan gotong royong. Sementara masyarakat kota sudah disibukkan dengan pekerjaan mereka. Demikian video konsep sosial peranata sosial gotong royong ini saya buat, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahida dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 23862302 703. Wah, pada video saya hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan dari konsep sosial dan peranata sosial, yakni tentang pendidikan. Baiklah, tanpa memperpanjangkan waktu, langsung saja simak videonya. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Sebelumnya, pasti dong teman-teman itu udah tahu apa itu pendidikan, karena jurusan yang kita ambil sekarang aja udah tahu banget apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses perkembangan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap seseorang melalui pengajar, pembelajaran atau pelatihan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan yang produktif, bermoral, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan dapat berlangsung di berbagai settingan, termasuk formal di sekolah,
di sekolah dan universitas maupun informal di rumah atau dalam komunitas. Berikut adalah contohnya pendidikan formal. Sekolah dasar menengah siswa belajar mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, dan sejarah di bawah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Universitas dan perguruan tinggi, mahasiswa mengambil kursus dalam berbagai disiplin ilmu seperti teknik, kedokteran, atau ekonomi untuk mendapatkan gelar akademik. Kursus dan pelatihan profesional, program sertifikasi atau diploma yang diakui secara resmi, seperti pelatihan kejuruan atau kursus bahasa asing yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Pendidikan informal, pembelajaran di rumah. Anak-anak belajar nilai-nilai keterampilan hidup dan pengetahuan umum dari orang tua atau anggota keluarga. Kegiatan ekstrakurikuler, klub olahraga, kelompok musik atau organisasi pemuda, di mana anak-anak dan remaja belajar keterampilan sosial dan kepemimpinan. Belajar dari pengalaman sehari-hari. Belajar melalui interaksi sosial, pengalaman kerja, atau melalui hobi dan minat pribadi seperti membaca buku, menonton dokumenter, atau diskusi dengan teman. Pendidikan informal sering kali bersifat lebih fleksibel dan tidak terstruktur dibanding pendidikan formal, tetapi keduanya berperan penting dalam perkembangan individu. Baik, di sini saya berada di Sekolah Menengah 003 Tanjung Pinang, dan di sini saya akan wawancara satu murid dari Sekolah Menengah 003 Tanjung Pinang. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Wahidah. Di sini saya akan wawancara dari Sekolah Negeri 003 Tanjung Pinang dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnika Nuryani dengan NIM 2386 2302733. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pranata ekonomi. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Pranata ekonomi. Pranata ekonomi bertujuan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pranata ekonomi juga meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Dalam artian, kehidupan masyarakat yang tadi kondisinya ekonominya melemah, diharapkan mampu meningkatkan lebih baik lagi. Pranata ekonomi juga berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pranata ekonomi menurut Harton dan Ham lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang secara rutin, membagi-bagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan dari seseorang terhadap orang lain. Kaidah yang mengatur masalah produksi, distribusi, pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia disebut pranata ekonomi. Dengan kata lain, pranata ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Elemen dasar proses dan struktur ekonomi. Secara garis besar, beberapa faktor yang menentukan struktur pranata ekonomi adalah: 1. Gathering. Gathering adalah proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari lingkungannya. Yang kedua, production.
proses mengubah sumber daya alam, barang-barang, atau komoditi tertentu sehingga dapat digunakan oleh subsistem lainnya. Yang ketiga, distribusi. Distribusi adalah proses pada subsistem lainnya. Yang terakhir ada servicing atau jasa dalam organisasi dari elemen-elemen ekonomi yang tidak tercakup dalam proses produksi, diperlukan untuk menunjang proses ekonomi lainnya. Contohnya seperti bank. Diperlukan untuk menunjang proses ekonomi lainnya. Contohnya seperti bank. Baiklah, video tadi sekaligus menutup penjelasan video konsep sosial dan pranata sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.